Maka sehendaknya, kata Imam Ghazali, nah ini pelajaran penting dari Imam Ghazali, kata beliau, sehendaknya ini yang harus kau tanamkan di dalam hatimu. Setiap engkau melihat orang lain, maka perhatikan kata-kataku, kata Imam Ghazali. Kalau kau melihat kepada anak kecil, maka katakan di dalam dirimu, ini anak kecil, belum dicatat dosanya, dia lebih baik daripada aku. Kenapa? Dosanya belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat orang yang alim, maka katakan, oh ini orang lebih alim daripada saya. Allah memberi dia karunia ilmu, dan sedangkan Allah tidak memberi saya karunia ilmu, dia jelas lebih baik. من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود وقعت تغطي وجودها أكملت الوجود وطرزت برد العوالم بإدراك التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك المجتمعنا غاية حسن الختام رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah serangkaian acara yang kita lewati, tibalah saatnya kita, yaitu agar memupuk hati kita ini dengan kecintaan kepada Nabi, memupuk hati kita agar semakin takwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah dalam hal ini akan kami serahkan sepenuhnya kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Habibuna Al-Mahbub Dawaul Qulub Al-Fadil min Sulalatil Afadili Al-Ashrafi, yakni Gurunda yang mulia Al-Habib Muhammadul Bagir bin Yahya Al-Kaf, yang insya Allah pada malam hari ini akan menerangi kalbu kita yang gelap, akan mencerahkan hati kita yang redup, akan membasahi hati kita yang gersang dengan siraman ilmu, siraman nur, hikmah, fawaid, mau'izah, yang insya Allah membuat kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Gurunda Al-Habib Muhammadul Bagir bin Yahya Al-Kaf, alaihi falyatafaddal mashkura. Uzkurus salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan al-adwaman ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi. Allahumma hidayatan lis-shawab
Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka yang masih sama, yaitu memuliakan hari dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada kata-kata yang dapat mewakili keagungan dan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Allah Subhanahu wa taala telah memuji dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad di dalam teks Al-Qur'an yang kita baca setiap hari, Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas. Jadi Nabi bukan akhlak tersebut hanya ada pada Nabi, tapi akhlak Nabi itu di atas semua akhlak-akhlak yang ada di dunia. Semua hal yang baik yang kau lihat di dunia, maka kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ketahuilah dan yakinilah akhlak tersebut pasti ada di dalam jati diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan tadi di dalam Maulid, beliau menyebutkan fama min khuluqin, tidak ada satu akhlak fil bariyati mahmud yang kau temukan pada seorang manusia kecuali akhlak mulia tersebut ada pada jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan di antara akhlak mulia baginda Rasulullah yang disebutkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak bertutur kata, tidak berbicara, tidak berbuat dan berperilaku kecuali hal yang baik, kecuali hal yang ma'ruf, kecuali sesuatu yang mendatangkan pahala. Nah, ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam kesempatan yang mulia ini, di mana kita sudah membacakan tahlil dan kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan Maulid Simtud Duror, mudah-mudahan semua pahala-pahala yang telah kita dapatkan dialirkan pahala tersebut kepada Ibunda Mang Asep, dan mudah-mudahan dilapangkan kuburannya, diterangi kuburannya, dan dikumpulkan di dalam kuburannya bersama orang-orang yang soleh. Dalam kesempatan yang mulia ini, karena kita memperingati seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak, ada satu akhlak yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Akhlak tersebut diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak tersebut, Nabi pernah bersabda. Ini hadis tertera di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Beliau pernah mengatakan, man ayyara akhahu bidambin lam yamut hatta ya'malahu. Ini berbahaya sekali. Kita perlu tahu hal ini terjadi dan kita sudah menyaksikan di depan mata kita. Kata Nabi, barang siapa yang menjelek-jelekkan saudaranya, artinya orang muslim, saudaranya yang satu agama, saudaranya yang satu iman, barang siapa, kata Nabi, yang menjelek-jelekkan saudaranya, menghina saudaranya atas suatu dosa yang pernah dia lakukan. Dan sebagian ulama menambahkan, sedangkan dia sudah bertaubat dari dosa tersebut, tapi masih kita hina, kita caci orang tersebut. Ah, ini si fulan bin fulan dulu sering melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, sering maling, sering berzina, sering minum minuman keras. Padahal itu dosa, dia sudah bertaubat dari dosa tersebut, dia sudah berusaha untuk memperbaikinya. Kata Nabi, man ayyara akhahu bidambin, barang siapa yang menjelek-jelekan, menghina saudaranya karena dosa yang pernah dia lakukan dan dia sudah bertaubat dari dosa tersebut, lam yamut, kata Nabi, dia tidak akan mati kecuali dia akan Allah beri cobaan melakukan hal tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Biasanya orang baru taubat, lihat orang lain yang masih dalam keadaan kotor, lidahnya nggak dijaga,
lidahnya tidak hati-hati. Dia bilang, si fulan ini kerjanya setiap hari nongkrong, kerjanya setiap hari menghabiskan waktunya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Seakan-akan dia dari pertama orang yang menjaga waktunya dan tidak pernah menyanyiakan waktunya. Padahal dulunya sebelum dia bertaubat, dia pun orang yang sama. Dan ini pernah Allah tegur sahabat-sahabat Nabi dengan perkataan yang seperti ini. Pada satu hari dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaguna 'aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah. Nah, kemudian ini dia teks yang Allah tujukan untuk orang-orang yang menganggap saudaranya itu lebih jelek darinya. Kata Allah, kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Jadi ada sahabat Nabi, ceritanya nih, sahabat Nabi dalam satu peperangan, dia melihat ada seorang yang dia kira ini orang kafir. Pada saat dia mau membunuh, tiba-tiba ini orang mengucapkan salam. Dia bilang assalamualaikum. Nah, kalau orang sudah mengucapkan assalamualaikum, pada saat itu sudah diketahui bahwa orang tersebut sudah masuk agama Islam. Tapi dia mengira ini orang menyebut assalamualaikum hanya untuk membentengi dirinya dari dibunuh. Jadi karena takut dibunuh, dia bilang assalamualaikum. Tapi Nabi tidak melihat uzur tersebut kan. Jadi kata Nabi, pada saat ini sahabat membunuh orang yang sudah memberi salam kepadanya, kata Nabi, kamu tahu dari mana kalau dia belum Islam? Apakah kau sudah membelah dadanya sehingga engkau tahu dia beriman atau tidak beriman? Kalau seseorang sudah memberimu salam, yang salam tersebut menandakan kalau dia sudah masuk Islam. Karena salamnya orang-orang jahiliyah bukan assalamualaikum, an-in sobahan. Mereka punya salam-salam tersendiri. Jadi ketika ada seseorang mengucapkan assalamualaikum, ini menjadi indikasi kalau orang tersebut sudah masuk Islam. Sehingga Nabi marah kepada orang tersebut. Kata Nabi, halla syaqaqta batnahu fata'rifa ma fi qalbihi. Kata Nabi, kenapa kau tidak belah saja, kata Nabi, perutnya, sehingga engkau bisa tahu apa yang ada di dalam dadanya, hakikat keislamannya. Kalau perlu kau belah, kata Nabi, perutnya. Nabi marah, Nabi ulang-ulangi terus kalimat ini. Karena Nabi marah, seseorang memperlakukan orang lain dengan prasangka buruk, tidak mau berbaik sangka kepada saudaranya. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzalika kuntum min qablu. Begitu juga kalian, sebelum kalian masuk ke dalam agama Islam, kalian pun tadinya orang kafir, dan kemudian Allah selamatkan dengan Nabi Muhammad, dengan hidayah baginda Rasulullah SAW, sehingga kalian pun memeluk agama Islam. Coba bayangkan kalau kalian pada saat masuk Islam orang-orang tidak percaya, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Sebagaimana kalian tidak senang diperlakukan seperti itu, maka jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Jadi ini pelajaran penting yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Jadi kalau dulu kau seorang preman, dulu kau orang yang suka mengganggu orang lain, dulu kau juga sering duduk-duduk sama orang, membuang waktumu, tidak pernah berzikir kepada Allah, jangan sombong kalau sekarang kau sudah menjadi orang baik. Jangan pada saat melihat orang lain kau hina, kau caci, dan kau remehkan dia. Karena belum tentu akhir daripada hayatmu husnul khotimah. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan, cukuplah bagi seseorang mengetahui dirinya ada kesombongan atau tidak tatkala di hatinya merasa dia orang yang lebih baik daripada orang lain. Jadi kalau kita mengira kita duduk di tempat ini, aku nih macam mana lebih afdol dari yang lain-lain. Kopi aku putih, banyak yang kopi hitam. Kopi aku lah kopi songkok yang 2 juta. Ada yang kopiahnya masih, ada yang merasa lebih baik. Baik itu dari sisi keduniaan, atau dia merasa, wih, ana inilah lebih baik daripada orang lain karena ana sholat jamaah tidak pernah mutus di surau terus.
Banyak ini ya kalau Ana lihat muka-mukanya, muka-muka orang yang nyengol di masjid tuh setahun sekali. Memang betul itu salah, tapi apa boleh kita meremehkan orang? Apa boleh kita menganggap diri kita lebih baik dari orang tersebut? Nah, ini pelajaran penting yang diajarkan oleh ayat tadi. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia hidayah kepada kalian, dan sebelumnya kalian pun tidak mendapat hidayah tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kau sombongkan, kata Imam Al-Ghazali. Cukuplah seseorang itu sombong pada saat dia melihat ada orang lain yang kondisinya dia anggap lebih buruk dari dirinya. Siapa saja, maka sehendaknya, kata Imam Ghazali. Nah, ini pelajaran penting dari Imam Ghazali, kata beliau, sehendaknya ini yang harus kau tanamkan di dalam hatimu. Setiap engkau melihat orang lain, maka perhatikan kata-kataku, kata Imam Ghazali. Kalau kau melihat kepada anak kecil, maka katakan di dalam dirimu, ini anak kecil, belum dicatat dosanya, dia lebih baik daripada aku. Kenapa? Dosanya belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melihat kepada anak kecil, maka katakan ini di dalam hati kita. Setiap kita melihat, kata Imam Ghazali, kepada orang yang lebih tua dari kita, maka kata Imam Ghazali, ucapkan, ingatkan hatimu untuk mengatakan, ini orang lebih tua dari saya. Banyak ibadah yang sudah dia lakukan, umurnya sudah dia habiskan untuk ibadah, dia pasti lebih baik daripada saya. Setiap engkau melihat orang yang alim, maka katakan, oh ini orang lebih alim daripada saya. Allah memberi dia karunia ilmu, dan sedangkan Allah tidak memberi saya karunia ilmu, dia jelas lebih baik daripada saya. Begitu pula ketika kita melihat orang yang lebih bodoh sekalipun dari kita, yang tidak mengerti di dalam hal agama, kita katakan, ini orang tidak mengerti, ini orang bodoh akan hal agama. Pada saat dia berdosa, dosa tersebut berangkat dari ketidaktahuan dia akan itu dosa. Sedangkan saya melakukan dosa karena saya tahu, dan dosa saya lebih besar daripada orang yang tidak tahu melakukan dosa. Setiap dia melihat orang bodoh, dia akan mengatakan ini di dalam hatinya, sehingga tidak ada kesempatan untuk hatinya untuk merasa sombong dan lebih baik kepada orang lain. Dan kata Imam Ghazali, kalau dia melihat kepada hewan sekalipun, dia seharusnya mengatakan hewan lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena hewan apabila sudah mati kelak dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu sama lain di antara mereka akan dihukumi. Yang pernah zalim di dunia, hewan sesama hewan akan dikisos, akan dihukum. Namun setelah kisosnya selesai, mereka akan dijadikan tanah. Mereka akan dijadikan tanah, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dan sedangkan manusia, dia tidak tahu kemana dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ghazali, kebaikan itu hanya Allah yang mengetahui. Yang namanya orang ini baik atau tidak, itu nanti di sisi Allah di akhirat. Dan itu bergantung kepada akhir hayatnya. Kita ini sekarang gak ada yang tahu akhir hayat daripada kita apa, kita tidak tahu. Kata Imam Ghazali, ketika engkau melihat kepada orang kafir, kau menganggap dirimu lebih baik daripada orang kafir. Kau menganggap dirimu sudah banyak beribadah dan sudah melakukan hal-hal yang mendatangkan pahala, sedangkan itu orang kafir tidak sedikit pun pahala yang dia dapatkan. Maka kata Imam Ghazali, jangan lupa, kau tidak tahu akhir daripada hayatmu. Jangan-jangan akhir hayatmu itu adalah su'ul khotimah, engkau dimatikan dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Dan itu orang kafir Allah beri hidayah sehingga dia masuk ke dalam agama Islam dan ditutup umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Di mana kita bisa mengetahui hal tersebut? Itu hal yang gaib, kata Imam Ghazali. Maka dari itu janganlah engkau merasa sombong, janganlah engkau merasa dirimu lebih baik dari siapapun. Ini akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seyogianya kita yang hadir maulid ini setiap pulang bawa oleh-oleh ilmu manfaat. Ada perubahan dari diri kita, ada hal yang kita tambahkan dalam kebaikan. Bukan pulang dari majelis ini sama, pulang dari majelis itu puluhan kali dia hadir di dalam majelis, tapi tidak ada satupun yang dia petik, yang dia amalkan, yang dia bawa pulang, yang kemudian dia praktekkan di dalam kehidupannya. Satu pun tidak ada yang ngefek sama hidupnya. Semua yang dia dengar
masuk kanan keluar kiri. Semua yang dia dengar mental, karena tujuan datang ke majelis mungkin ada yang salah. Niatnya datang ke majelis ada yang salah. Atau pada saat dia datang ke majelis, dia masih berprasangka buruk kepada orang-orang yang ada di majelis. Atau pada saat dia datang ke majelis, dia masih merasa dirinya lebih baik daripada orang-orang yang ada di majelis. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu berprasangka baik kepada saudara-saudaranya yang muslim, yang selalu menganggap dirinya yang paling buruk, yang selalu menganggap dirinya yang paling jelek, yang selalu menganggap dirinya orang yang paling butuh dengan pahala Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita orang yang meneladani semua akhlak-akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita dengar pada malam hari ini itu hanya sedikit daripada akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa nas'aluka at-taufiq wa tamassuk wa nas'aluka al-lutfa wal 'afiyah wa tamassuk bil Qur'anil Karim wa lil ilmi bihi wal fahmi fihi wal 'amal bima arsyada ilaih ma husnil khatimah wa husnil aqibah lana wa li ahbabina al-muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله